Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali mengambil faedah dari kitab Tauhid, dan pada kali ini pada bab berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu maja'ana ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Bab apa yang datang bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Beliau membawakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51, alam tara ilal ladzi na'utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan yaitu bagian pengetahuan dari Alkitab, yu'minuna bil jibti wat taghut, namun mereka beriman kepada sihir dan taghut. Saudara kaum muslimin, Allah memberitahukan kepada nabinya tentang orang-orang Yahudi di mana mereka ini mencela agama Islam, padahal mereka diberikan pengetahuan tentang Alkitab yang berisi ajaran tentang tauhid untuk mengesahkan Allah SWT dalam ibadah, di mana mereka ini percaya kepada kebatilan, perdukunan dan sihir, penyembahan terhadap berhala. Saudara kaum muslimin, mereka juga mendahulukan ahli kebatilan daripada ahli kebenaran karena kedengkian mereka. Di saat dua ulama kenamaan mereka bernama Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab itu ditanya oleh orang-orang musyrik Quraisy, siapakah yang lebih benar, apakah kami atau Muhammad dan para pengikutnya? Dua ulama kenamaan ini pun dari kalangan Yahudi ini pun mengatakan, kalianlah wahai orang Quraisy yang lebih baik daripada yaitu Muhammad dan lebih bagus jalannya. Saudara kaum muslimin, maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi menyia-nyiakan agama mereka. Dibawakan pula ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-60, kul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang mendapatkan balasan terburuk di sisi Allah. Man la'anahullah, orang yang dikutuk oleh Allah, wa ghadiba alaihi, orang yang dimurkai oleh Allah SWT, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, di antara mereka ada yang dijadikan sebagai kera dan babi, wa abada taghut, dan ada pula yang dijadikan sebagai penyembah taghut. Saudara kaum muslimin, lihat akibat mereka menyanyiakan agama tauhid, maka mereka sibuk untuk menjadi penyembah taghut. Di antara mereka yang dijadikan sebagai berhala, Allah kutuk dan Allah laknat mereka. Di antara mereka ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Saudara kaum muslimin, maka di sini pula dibawakan surat Al-Kahfi ayat yang ke-21. Ketika Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, maka Allah menyebutkan perkataan para orang yang memiliki kekuasaan, lanattakhidanna alaihi masjidah, benar-benar kami akan membangun di atasnya itu masjid. Ashabul Kahfi ini adalah merupakan kisah yang sangat yaitu bagus untuk kita renungkan, untuk kita ambil pelajaran. Mereka adalah para pemuda yang keluar menyelamatkan agamanya dari kaumnya yang musyrik, agar tidak memurtadkan mereka dari agama ini, di mana mereka dipimpin oleh seorang raja yang kejam lagi bengis bernama Dicyanus. Saudara kaum muslimin, di hadapan dengan keberanian seorang ahli tauhid, di hadapan raja yang bengis ini, mereka menyatakan tentang ketauhidan Allah SWT. Rabbuna rabbus samawati wal ar. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Lan nad'u min duni, kami tidak akan menyeru selainnya. Saudara kaum muslimin, mereka pun pergi meninggalkan kaumnya dan menyelamatkan agamanya. Sampailah mereka di gua. Ternyata di situ mereka tidur selama 309 tahun. Ini adalah kekuasaan Allah yang mencengangkan. Bagaimana mereka tidur tanpa membutuhkan makan dan minum. Allah tutup pendengaran mereka sehingga mereka tidak mendengar angin, topan, badai, petir dan yang semisalnya. Lalu Allah bangunkan mereka dari tidur mereka yang panjang hingga mereka diserang yaitu rasa lapar yang sangat. Salah seorang dari mereka keluar mencari makanan, namun dia melihat keadaan telah berubah. Seluruh mata orang-orang di pasar tertuju kepadanya. Sampai ketika dia membayar makanan tersebut, tahulah orang-orang di pasar ini dia adalah pemuda yang dulu pernah hilang menyelamatkan agamanya. Orang-orang pun mengikutinya dan melihat teman-teman mereka di gua. Mereka hidup beberapa waktu dan mereka melihat keadaannya, lalu Allah wafatkan mereka. Saat itulah berkata orang yang memiliki kekuasaan, kami akan mendirikan masjid di atasnya. Dalam kisah ini terdapat sikap gulu orang-orang Nasrani terhadap orang-orang soleh mereka. Mereka mengagungkan kubur orang soleh dan membangun tempat ibadah di atasnya. Allah celah mereka karena perbuatan ini, karena inilah yang menjerumuskan mereka ke lembah kesyirikan. Dan sekaligus peringatan bagi kita agar tidak mengikuti perbuatan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Di sini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, hazwal kuzzati bil kuzzah, sejengkal demi sejengkal, hatta la dakhalu jurah dubin wa la dakhaltumuh, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya juga. Apakah mereka Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Siapa lagi, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat penjelasan kepada kita bahwa tidak ada satupun dari perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang dicela oleh Allah kecuali orang-orang yang jahil dari umat ini akan mengikutinya. Ini adalah merupakan berita yang bentuknya peringatan agar tidak mengikuti mereka. Sebagaimana kita mendapatkan kabar, misalkan hari ini diprediksikan akan terjadi gempa besar atau malam ini, maka orang yang ingin selamat dari kita tentu akan bersiap untuk menyelamatkan diri dan menghindar darinya. Namun sayang, ternyata banyak dari umat ini justru mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saudara kaum muslimin, dalam lafaz Imam Muslim dari Sauban, Rasul SAW telah bersabda, Innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqah magharibah. Allah memperlihatkan kepadaku bumi sehingga aku bisa melihat bagian timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulka ma zuila minha, dan umatku akan sampai kekuasaannya seperti apa yang diperlihatkan kepadaku. Dan ini benar-benar terjadi, terutama di zaman Umar bin Khattab. Nabi diperlihatkan seperti seorang yang melihat ke dalam cermin, dan beliau mengatakan, aku minta kepada Allah untuk umatku agar tidak membinasakan mereka dengan pecekelik yang berkepanjangan, dan agar tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka sehingga mengambil negeri mereka. Dan Tuhanku pun berkata, inni idza qadaitu qadan fa innahu la yurad, aku apabila menetapkan suatu maka itu tidak akan ditolak, dan aku memberikan untuk umat aku tidak akan membinasakan umatmu dengan pecekelik yang berkepanjangan. Permintaan Nabi ini dikabulkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, mereka dibinasakan dengan azab membinasakan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa, seperti kaum Ad, kaum Samud dan semisalnya. Demikian pula Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir menguasai kaum muslimin selama mereka tidak berpecah belah, berselisih dan bersengketa. Apabila mereka berpecah belah, berselisih dan bersengketa, maka orang-orang kafir akan menguasai mereka. Saudara kaum muslimin, di sini juga Nabi katakan, wa inna ma akhafu ala ummati al-aimatil mudillin. Sesungguhnya aku khawatirkan menimpa umatku adalah penguasaan umat, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Karena disebutkan dalam Al-Quran, penyesalan para penghuni neraka karena mengikuti pemimpin mereka yang tersesat. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Tuhan kami telah mengikuti pemimpin-pemimpin kami, ternyata mereka sesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atim di'faini minal azab. Ya Tuhan kami, berikan kepada mereka laknat, dua kutuk, siksa 2 kali lipat, dan kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Saudara kaum muslimin, Nabi juga mengatakan, wa idza waqa alaihimus saif lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila terjadi perang di antara mereka, ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Wala taqumus saah, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku akan bertemu dengan orang-orang musyrik, dan mereka akan bersama dalam tempat tinggal dan mukim. Wa hatta ta'budu fi amin min ummatil ausan, dan sampai ada sekelompok dari umatku yang kembali menyembah berhala. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi, dikabarkan oleh Nabi, ini benar-benar terjadi di zaman kita ini. Dan akan ada 30 pendusta dari umatku, yang mana mereka ini semua mengaku menjadi nabi. Maksudnya adalah yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, ya. Jika tidak, maka jumlah nabi-nabi palsu itu lebih dari yang demikian. Mulai dari zaman Nabi Muslim al-Kazzab, Aswad al-Ansi, Tulayha al-Asadi, Sajjah Tamimiyah, kemudian Mirza Ghulam Ahmad, dan yang semisalnya, sampai Allah membongkar kedustaan mereka. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi selain setelah beliau. Saudara kaum muslimin, kendati demikian, Nabi mengabarkan kepada kita akan tetap ada satu kelompok yang tetap menang. Mereka membela agama, menjaga syariat dengan ilmu, dengan jihad, dengan membela agama. Mereka ini akan tetap eksis, tetap ada, tetap kuat. Tidak akan membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang tidak mau menolong mereka. Kenapa? Karena mereka ditolong oleh Allah. Nabi katakan,
la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun ala haqqi. Akan tetap ada satu kelompok dari umatku yang mereka ditolong di atas kebenaran. La yadur man khadalam, tidak akan membinasakan mereka, membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka, wala man khalaf, dan tidak pula orang yang menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya keputusan Allah. Allah berjanji dalam Quran surat Ar-Rum, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Semoga saya dan Anda semua tergolong Thaifatul Mansurah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.